Om Swastiastu. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian, yaitu tugas proposal. Adapun judul proposal yang saya ambil adalah analisa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di era pandemi COVID-19. Dalam presentasi kali ini adapun daftar isinya, yakni yang pertama ada pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, yakni membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan judul yang akan diambil. Yang ketiga ada metode penelitian, yakni menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan metode pengolahan data. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu referensi dalam pembuatan tugas proposal ini. Baik, kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun latar belakangi pembuatan proposal ini, yakni konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang merupakan salah satu aspek perlindungan ketenaga kerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang kali diabaikan oleh perusahaan konstruksi. Tingkatan pendidikan pekerja konstruksi masih tergolong rendah, sehingga sosialisasi dan edukasi dari pihak perusahaan merupakan kunci utama disiplin K3 dilakukan dalam kegiatan bekerja dalam kondisi wabah COVID-19 ini, sehingga dalam proyek tidak menyebabkan klaster penyebaran virus corona ini, sehingga menyebabkan kerugian-kerugian pada proyek konstruksi. Adapun yang tidak diizinkan masuk site konstruksi antara lain bila ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang sedang karantina atau positif COVID, dan orang yang rentan atau faktor usia, kondisi klinis, dan hamil. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di era pandemi COVID-19 di Kota Denpasar. Yang kedua, kendala yang terjadi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di era pandemi COVID-19 di Kota Denpasar. Adapun batasan masalah dari proposal ini, agar dalam penulisan tugas akhir dapat terfokus dan terarah, maka penyusun membuat suatu batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut terfokus pada pelaksanaan program dan kendala yang terjadi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di era pandemi COVID-19 di Kota Denpasar, dan responden penelitian ini adalah tenaga kerja pada proyek konstruksi di Kota Denpasar. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengetahui pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di era pandemi COVID-19 di Kota Denpasar. Yang kedua, mengenai kendala yang terjadi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di era pandemi COVID-19 di Kota Denpasar. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka, yaitu membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan judul yang akan diambil. Tinjauan pustaka. Menurut Ertianto, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Yang kedua, menurut Diposudo, proyek konstruksi pada hakikatnya adalah proses mengubah sumber daya dan dana tertentu secara terorganisir menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya tersedia dalam jangka waktu tertentu. Mengenai coronavirus secara umum telah diobservasi dapat menyebabkan kerugian kesehatan untuk manusia dan hewan. Pada akhir Desember 2019, masyarakat Wuhan dihebohkan oleh penyakit menyerupai pneumonia yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus baru. Di Indonesia, virus corona mulai masuk atau mulai merebak pada awal tahun 2020 sekitar bulan Maret,
sehingga menyebabkan kerugian di beberapa sektor seperti pariwisata, ekonomi, dan khususnya juga di bidang pembangunan. Walaupun COVID-19 memiliki respon awal yang beragam terhadap manusia, pasien COVID-19 umumnya memiliki gejala demam dan gangguan pernapasan. Pada bulan Mei, kasus mulai melonjak naik dikarenakan COVID-19 memiliki virality yang tinggi, sehingga dalam 6 bulan sudah ada sekitar 15 juta kasus. Adapun alat pelindung diri dan mekanisme pencegahan COVID-19 di set proyek. Yang pertama ada alat pelindung diri atau APD yang harus digunakan dalam set konstruksi antara lain. Yang pertama ada masker, sarung tangan, pelindung mata, perpak, safety footwear, dan helm proyek. Sesuai mekanisme protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu yang pertama ada membentuk satuan tugas atau satgas pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang kedua, menyediakan fasilitas pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja konstruksi. Yang ketiga ada mengukur suhu semua orang setiap pagi, siang, dan sore yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja konstruksi. Yang keempat melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pekerja konstruksi. Dalam penerapan ini, adapun kendala dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja akan menggunakan APD tersebut, yaitu yang pertama karena sulit, tidak nyaman, atau mengganggu untuk digunakan. Yang kedua, pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan. Yang ketiga, ketidakdisiplinan dalam penggunaan APD tersebut. Adapun hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dalam sisi pekerja atau masyarakat, yaitu yang pertama tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar. Yang kedua, banyak pekerja tidak menuntut jaminan K3 karena SDM yang masih rendah. Selain dalam sisi pekerja atau masyarakat, adapun dari sisi perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional. Yang kedua, memilih meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang penerapan program K3 dari pihak perusahaan. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan. Dalam bab 3 ini kita membahas metode penelitian, yaitu menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian atau pengolahan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan pengamat secara langsung pada beberapa proyek yang sedang bekerja di Kota Denpasar. Proses penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang nantinya digunakan untuk analisis dan pembahasan pada penelitian ini. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada para responden. Proses pembuatan kuesioner ini ada 4 bagian, yaitu pengantar yang berisi topik penelitian, tujuan penelitian, dan ucapan terima kasih kepada responden. Yang kedua, ada data proyek yang berisi informasi mengenai nama proyek, lokasi proyek, dan jenis fungsi bangunan, jumlah lantai, dan durasi total proyek. Yang ketiga, ada data umum responden yang berisi jenis kelamin, pendidikan, terakhir jabatan dalam pekerjaan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Dalam metode analisis data ada 3, yaitu program Microsoft Excel. Setelah pengumpulan data melalui kuesioner selesai dilakukan, data responden yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka dan pengolahan data. Yang kedua ada hitungan min. Metode min digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditentukan berdasarkan pelaksanaan pada proyek konstruksi. Adapun min sendiri dapat dipikirkan sebagai jumlah nilai dibagi dengan banyaknya subjek. Yang ketiga ada hitungan standar deviasi. Standar deviasi atau simpang baku merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok ataupun sering diartikan variasi sebaran data. Selanjutnya ada pengolahan data. Proses pengolahan data pada plan ini meliputi 4 tahapan, yaitu editing
yaitu memperbaiki kualitas data yang diperoleh dari kuesioner untuk meminimalisir kesalahan sebelum data dianalisis. Yang kedua ada memasukkan data dalam tabel stimulus. Yang ketiga ada menganalisis dan mengolah data hasil kuesioner, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner tersebut. Yang kedua ada sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat ada pengukuran tingkat kesetujuan responden dilakukan dengan menggunakan singkatan kata dalam setiap pernyataan dalam kuesioner dengan skor untuk setiap jawaban berikut, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang selanjutnya adapun alur penelitiannya, yaitu yang pertama ada mulai, yang selanjutnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner, pengolahan data, yaitu yang kedua selanjutnya ada analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam penyusunan proposal ini adapun daftar pustaka, yaitu ini adalah daftar pustaka untuk referensi-referensi dari pembuatan tugas proposal ini. Sekian presentasi dari saya.